Ma'assalam fi amali saykhana Allahu Rabbi irhamnu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'assalam fi amali saykhana Allahu Rabbi irhamnu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ya badratin minha zakulla kamali madha yu'abbiru an ulaka maqali. Ya badratin minha zakulla kamali madha yu'abbiru an ulaka maqali. Mu'assalam Sudah terletak balu artinya tertolak dan tidak terima. Itu pengertiannya apa sih bah gitu? Orang uang sing masih gelem ngaji nggih. Iya. Tapi durung weruh praktek wudu karo syarat. Tapi syarat bae iki maghfiratullah. Tapi kitane kudu gelem ngaji. Tapi lamun ora bari ngaji, syaratnya loro praktek, itu tetap hukum doraka. Orang tersebut ngaji walaupun belum paham, Allah memberi. Kantor segala apa, bisa nggak mampu dari ditalin, gus mustahil aja. Oh iya, ini baru jalan waktu. Sing speaker, sing suara kiai ya. Atau orang mampu ngerugah, wis muhiban bae. Aran muhiban mah ya, dari kiai ora, ya ngaji ora, jadi muta'alim, mustami ora, tapi muhiban. Jadi ada orang ngaji dikasih makanan, minuman, insya itu termasuk muhiban namanya. Walau takut jangan ada atika kelimanya. Jadi kiai enggak, muta'alim enggak, mustami enggak, muhiban enggak, bakhil. Sudah itu bapak tahrik hancur itu orang. Jadi memang selemah-lemahnya iman kita, setidaknya jadi muhibban aja. Kagak mampu untuk jadi kiai, jadi santri, ngedengerin, ya kita ngasih sodakoh ke orang yang ngaji aja dah gitu ya. Iya. Umpama pegawai kantor ya. Iya. Waduh, kalau ada hadir di majlis ketinggalan nih, nanti dipecat pegawaian. Wis ngasih uang baik atau ngasih makanan ke orang-orang yang hadir di pengajian. Ini termasuk muhiban. Di muhiban ini orang yang demen sama kiai sama atau orang-orang yang sedang ngaji. Ini termasuk partai agama insyaallah ridho Allah. Coba dari teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Silakan ada yang mau bertanya itu bebas saja. Nah, kalau sholat subuh tepat waktu Jam jam berapa, Bang? Jam 8 nggak apa-apa. Saat subuh? Ya. Iya. Saya kan kadang-kadang saking malam suka Begadang. sholat ya, jadi ngantuk. Dan tiba-tiba subuh tuh suka 6, setengah 6. Itu lanjut Bang. Barang tani kalau wis liwat pajar. Iya. Wis pajar sadik. Itu syarat baik. Sholat aja. Syarat baik. Insyaallah maghfiratullah. Apik balik ati keturuan adanya uzur. Ya kan saya kadang-kadang Uzur hakun wajibun lil mubtadi. ya saya kadang-kadang kalau malam suka bangun. Ya apa dah namanya amanah dari Kiai. Saya kerjakan sampai sekian jam. Mungkin saya ngantuk ketiduran sholat subuh itu kadang-kadang setengah jam 6 baru Kelewatan lah. Ya, itu jam pura asal salat. yang mulai. Apa tadi ya? Maghfiratullah.
yang pura oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan istilahnya sengaja sholat saya habis begadang nonton dangdut. Ternyata saya malam itu ada kerjaan. Ya namanya saya kan Jujur amat sih. Jangan jojol Iya. gaji. saking saya ngantuknya itu malam itu bangun mengerjakan amanat dari guru. Saya kerjakan jam jadi ngantuk tiduran. Tiba-tiba jam 6 baru bangun subuh. Iya, gitu. Ya kalau kecuali saya. Jadi Nonton terus langsung dangdut. ya. Iya. Salat Pak ya. Iya. Sudah ketinggal waktu salat Pak. Salat maghfirah Allah. Itu kan ya kadang-kadang namanya kita habis jam 12 bangun sampai jam 3 kadang-kadang tiba-tiba jam 4 kita tiduran dulu antar dulu kesulusan Bablas. 12 gitu. Nah, Berarti termasuk qada itu sebenarnya mengharap maghfirullah itu. Iya. Pak Haji, izin tanya. Jadi mungkin selama ini kita mungkin dulu ya kita belum paham tentang masalah syariat dari ilmu fikih gitu, sehingga kita banyak sekali kelalaian sehingga meninggalkan banyak sholat gitu. Nah terus ketika kita sekarang ini sadar dan ingin mengkodok sholat gitu Bang Haji, lalu kita kan nggak tahu Baji sudah berapa banyak sholat yang kita tinggalkan. Lalu bagaimana cara membayar sholat atau mengkodok salat sedangkan sudah bertahun-tahun begitu Baji? Mohon pencerahan Baji. Pak, ning kita patul muin ya. Lamun ate ka berdua kado aja nglakoni sunah. Kada bae. Ada kwadane yo acep ira bae. Kononku. Upama ngerasa tinggal salat setahun ya. Iya. Yo setahun ku aja bagainya sunah kada bae. Iku konon. Pelaturan. Walaupun kita sudah bertahun-tahun tapi kita nggak tahu sampai berapa tahun kita meninggalkan salat. Karena kita ingat satu tahun nggak apa-apa gitu. Iya. Ya masih Pak. Nah satu lagi ya Pak Haji. Ya. Jadi kita ini kan di instansi pemerintahan ya Pak Haji, yang mana kita digaji oleh pemerintah. Dalam hal ini kita itu diwajibkan, mungkin sebagian wajib karena ada instruksi dari pimpinan. Kita itu harus mengikuti perintah sehingga bajis itu ditekankan, artinya kita harus diwajibkan untuk membayar pajak dengan cara dipotong oleh badan zakat, infak dan sodako di daerah gitu Pak Haji. Nah maksud dari pertanyaan saya, apakah yang seperti itu sah ketika suatu instruksi dari pemerintah atau atasan kita harus melaksanakan zakat yang dipotong langsung sebelum kita menerima gitu Pak Haji. Nah tapi kita nggak tahu pengelolaan itu seperti apa di sana. Apakah itu sudah termasuk membersihkan harta kita karena dari penghasilan itu Pak Haji? Dan mohon pencerahan Pak Haji. Kata Nabi, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi bagaimana pemerintah be? Asal pemerintahnya pemerintah minkum itu ada orang Islam sama-sama dengan kita. Jadi kesananya ya beranannya sebodoh. Kita serahkan ini Allah. Wonten beko. Jadi harus ada mengikuti ulil amri. Kata ulil amri ada makanan iya mesti sebodoh wes. Karena lamun orang nurut pemerintah mungkin dicabut atau di apa. Berarti sudah kita udah termasuk membersihkan harta kita gitu. Hak 2,5% itu sudah kita keluarkan gitu Pak Haji. Iya. Hari meranane
terus kita serahkan ya Allah. Ya. Iya Pak Haji. Tapi sebenarnya gini, Mbak, yang masih ngeganjel sama saya dan teman-teman, karena syarat zakat itu pertama nisab, yang kedua haul. Sementara untuk pemungutan zakat yang kita keluarkan, yang disuruh sama pemerintah, sebenarnya belum masuk nisab dan apalagi haul karena setiap bulan. Apakah ini menyalahi aturan syariatkah, ataukah memang itu termasuk karena memang wa ulil amri minkum? Itu maksudnya, Pak. Gimana, Pak? Itu Pak, apa ulil amri minkum aja. Kita nurut sama pemerintah, pemerintahnya itu Islam. Sama-sama agama Islam. Begitu. Jadi kesananya artinya kita serahkan kepada Allah. Gitu aja. Kecuali bukan dari golongan Islam misalnya, itu beda lagi ya, Pak. Iya. Nah, ada yang mengiktikadkan diri atau yang meyakinkan hatinya bahwa ketika dia di haulnya sampai, nisabnya sampai, karena dia merasa dicicil setiap bulan dari potongan gaji, dia nggak ngeluarin lagi. Apakah boleh semacam itu? Karena dia meyakini sudah ditarik dengan ulil amri tadi, ataukah kita mau mengeluarkan lagi gitu loh, zakat mal yang memang mencapai nisab dan haul itu gitu. Apakah memang sudah selesai, maksudnya udah mengeluarkan, ataukah kita masih wajib mengeluarkan lagi, itu Pak? Jadi kalau sudah diambil oleh pemerintah, ya pemerintahnya Islam udah cukup, nggak perlu kita zakat lagi. Iya. Berarti sekalipun kita keluarkan itu bentuknya sedekah itu. Iya, lalu kita keluarkan itu sadaqatun minas sadaqah. Jadi sedekahnya. Cuma nanti kalau ada wajib enggak. Ngan sadaqatun minas sadaqah termasuk sedekah aja. Insya Allah Allah enggak apa orang nyia nih apa kelakuan pegawai mukmin muslim. Api kemaning gede sekalipun cilik sesemut abang tetap diganjar kena Allah kebagusanane. Lamun kejorenane segede semut abang tetap ditimbulakan siksa di besok di akhirat. Terus kemarin ada yang bertanya juga masalah hijab qabul, masalah zakat. Entah itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Jadi apakah ijab qabul dari zakat itu harus sampai kepada orangnya, atau cukup kita transfer aja lewat bank? Artinya kita tidak hadir kepada yang menerima. Apakah itu termasuk sah, ataukah harus sama seperti ijab kabul pernikahan gitu, harus ibaratnya usul harus sampai gitu loh, gimana gitu Pak? Sedekah itu kebagi dong macam, anak zahir, anak nyamar. Sebetai artinya kama ke zakat kita ke 100.000, atau bisa ke duit 100.000. Orang disebut nanti kalau zakat orang tetap kepanjing baik. Ada sedekah bari nyamar. Ada isi di batu-batu dengan mereka zakat. Iya. Berarti sebenarnya antara ijab qabul sedekah atau tadi zakat dengan ijab qabul pernikahan itu beda masalah ya? Yang satu harus sampai, gitu kan? Yang satu tidak harus sampai. Iya. Ada ngezahir, ada nyamar. Jadi
sana pengajian. Ah. Waduh, 1001 pertanyaan keluar gilirannya sih bingung. Nah tadi ada yang bisik-bisik saya. Oke. Jadi balik masalah ke masalah tadi pernikahan. Bagaimana ketika suami meninggal, istri nikah lagi, apakah si istri ini bisa menjadi rajanya bidadari di sana atau udah terputus karena dia menikah lagi? Walaupun tadi Abah bilangnya si istri ini bisa memilih yang mana yang mau dijadikan suaminya, yang dia pengen jadi yang mana gitu kan. Artinya mau suami pertama kah, kedua kah, ketiga kah, atau memang dia sudah terputus sebab dia nikah lagi gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Ya, dunianya sudah putus. Karena sudah wis kawin balik ke orang kalian. Tapi akhirat besok juga dikon milih iku. Kon milih endi laki lira sing acene kama ning duniane sing acene kama ramah tamah sing murah sing loman. Iya, sing lamun durung salat sing ngekon salat, sing orang ngaji kon ngekon ngaji. Arane laki murah ning dunya. Jadi engkau wong wadon milih iku kok. Lagi tetap dia diberikan pilihan. Nggih. Walaupun dia sudah menikah lagi dengan laki-laki yang lain gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan juga. Kebetulan teman saya tadinya mau ikut kemari, Bah. Sabab memang ibunya sedang sakit, jadi nggak jadi. Jadi gini, awalnya diminta izin sama ibunya, Bu, saya minta izin mau silaturahmi ke rumah Kiai. Nah kata ibunya, silahkan kamu Kiai minta doanya sekaligus minta doa buat saya. Tetapi pada saat dia mau berangkat kemari, ternyata ibunya sakit. Ibunya sakit tapi nggak ngomong sama anaknya. Akhirnya anaknya punya perasaan sebagai seorang anak, saya harus bagaimana nih gitu. Artinya saya tetap silaturahmi ke Kiai dengan meninggalkan ibunya yang sakit, atau menggagalkan silaturahmi ke rumah Kiai dan merawat ibunya yang sakit. Pilihannya yang bagus gimana gitu, Bas? Yang seharusnya dia pilih seperti apa gitu, Bas? Yang dilakukan seperti apa gitu? Jadi kalau ada izin dari ibu sekalipun sakit enggak apa-apa, tinggal ninggal ibu nohoni silaturahmi. Tapi lamun enggak ada izin dari ibu enggak boleh silaturahmi. Harus satu agama patuh sama ibu. Seperti agama cerita Syahid Juren itu. Syahid Juren ya. Karena kita ini uripnya kudu patuh nurut ning ibu. Riwayat agama Syahid Juren. Aran aslinya Jarjis. Jarjis artinya wali min Bani Israel. Kata ibunya Jarjis, kokon ganggani umai ibu, udan ki bocor. Iya Bu, engkau. Tapi akhirnya orang ditohoni kedang Jarjis. Orang ditohoni orang di benari umai ibune. Sampai telung balen. Langsung jari ibune, ya Allah, moga-moga be si Jarjis uli siksa seperti siksa wong zina. Nah, akhirnya raja ning negara ning desa Jarjis iku sengit ning Jarjis, ning Syahid Juren. Akhirnya ngutus wong wadon supaya ngegoda Jarjis supaya dizina. Langsung wong wadon ditekan ning Jarjis, digoda kanan kiri orang bilang Jarjis, orang bilang ngezina, sedang mesti terima upah 100 gram asal dizina kedang Jarjis. Akhirnya wong wadon ika akhirnya kami langsung ngajak zina kalau tukang wedus meteng ya.
barang mateng jereh wong wadon atika tuga dina iku barang raja kita meteng kenang janjis. Atu langsung be ya janji sedik seret-seret gebugi kena tentara raja. Gubuge kan juret gubuge dihancurakan jere janjis jere juren. Anu apa raja kita dikaniaya digebugi makanya niki saya begini. Wes saja ngomong sira ngetengakan si pulan matang sampai mereka sangat bulan engkau gak dikit coba wong wadone kon merene langsung wong wadone kan tiga merono jere hati kama jere wong wadone kan raja kebat kita matang kenang jarjis dia jarjis kau dikit dong jere jarjis ni wong wadone betang bulan itu ya bayi metu asira saya kejual ngelahirakan langsung barang ngelahirakan jere jarjis ding bapak nila sapa kita mah bapaknya tukang wedus gor geger sedang jarjis digebukin ng tentara raja gugus diajur-ajurakan jadi doa wong tua itu manjur ya sekalipun benar jujur seperti jarjis ulama Bani Israel nah sekalipun ulama cerita ada wali apa bigeri pikin capek nabi wali boten ngenggo peraturan pakih jadi tasawuf min gari pekin pakat tazandaka jadi nabi tasawuf tapi orang ngenggo elu pakih kafir zindik hukumnya buktinya jarjis ya karena tasawuf tapi boten elu pakih ibunya ngejaluk tulung kon digebandani umbe orang dandani jadi ada orang pakih wis tadi ulikannya omni dunia wis disiksa siksaan wong zina tapi akhirat memang kalau insya Allah bersih akhirat mah wes ridho Allah tapi sekalipun dia merawat ibunya dan meninggalkan silaturahmi sahabat dia kasih sayang sama ibunya itu nggak salah juga kan iya. Jadi lamun ada izin ibu, orang papa tinggal ibu, apa namanya silaturahmi. Tapi lamun laka izin saking ibu perlu napik silaturahmi tonggo di ibu. Benar-benar ibu apa kita